Pemirsa, baru selesai diperbaiki atap gedung Korpri di Kompleks Pendopo Krido Manunggal, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, runtuh. Pasca kejadian, pekerja proyek sibuk mengais reruntuhan atap dan genteng yang berserakan. Ruang pertemuan milik pemerintah daerah ini baru direhabilitasi pada akhir tahun 2022 lalu dan masih dalam masa pemeliharaan hingga bulan Juni 2023 mendatang. Belum diketahui secara pasti penyebab runtuhnya atap gedung Korpri. Hingga kini, tim teknis Pemkab Tuban masih melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, kekerasan yang dialami korban perdagangan orang menimbulkan trauma. Seperti yang dirasakan Theodora Mayang yang merupakan salah satu korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Keluarga mengaku Mayang pernah bercerita saat disekap selalu menyaksikan rekannya karena gagal memenuhi target perusahaan. Untuk mengalihkan suara saat temannya mengalami kekerasan, selalu diputar musik bervolume keras. Kondisi ini membuat Mayang trauma jika mendengar suara keras. Saat ini, para korban TPPO masih dalam pemeriksaan di KBRI sebelum dipulangkan ke Indonesia. Mayang ada cerita, ya ada trauma-trauma di antara mereka seperti kadang mimpi buruk gitu. Terus kalau mendengar musik atau suara yang keras itu dia berdebar-debar gitu. Karena waktu mereka ada teman atau mereka yang mau dipukul atau disiksa itu akan disetel musik yang kencang gitu ya, supaya yang lain itu nggak dengar gitu, walaupun sebenarnya masih kedengaran gitu. Pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok berhasil membebaskan 20 WNI korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Myanmar. Pihak keluarga bersyukur karena tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk membebaskan para korbannya. Fotonya Novi sama anaknya ya. Keluarga Novi yang berada di Kabupaten Bandung Barat akhirnya bisa lega setelah mendapat kabar mengenai Novi yang merupakan korban TPPO sudah berhasil dibebaskan oleh pemerintah. Nah, ini Novi. Keluarga mengaku senang karena Novi dalam keadaan selamat dan keluarga tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk menebus Novi dari perusahaan. Sebelumnya beberapa waktu lalu Novi sempat menelpon keluarga untuk disiapkan sejumlah uang sebagai pengganti penyeberangan antar perbatasan. Hari Jumat ya, Novi tuh minta disiapin uang 15 juta ke orang tua. Terus orang tua juga nanya 15 juta emang nggak bisa nego, terus sudah kayak gitu. Akhirnya Novi tuh nego lagi sama pihak perusahaan. Ternyata seadanya aja 8 juta dan itu pun setiap kepala itu nominalnya beda-beda. Tapi ini tuh yang uang 15 juta terus turun jadi 8 juta ini bukan uang tebusan ke perusahaan ya. Jadi ini tuh biaya untuk penyeberangan dari perbatasan antara Myanmar dan Thailand gitu. Saat ini Novi berada di KBRI Thailand dan sedang dalam proses pemeriksaan sebelum dipulangkan ke Indonesia. Belum dipastikan kapan korban TPPO akan dipulangkan ke Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, para korban akan menjalani trauma healing terlebih dahulu. Sebelumnya, Novi bersama belasan warga negara Indonesia lainnya disekap oleh sindikat penipuan online di Myanmar. Mereka dipaksa bekerja sebagai scammer atau penipu online. Jika tidak mencapai target yang ditetapkan, para WNI itu disiksa baik secara fisik ataupun verbal. Kasus ini terungkap setelah korban menyebarkan video minta tolong dan viral di media sosial. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan.